Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan Anda berjalan di tengah hutan Aceh yang sunyi, di sebuah jalur tua yang dulu menjadi saksi bisu arus pedagang, pejuang, dan penjajah. Di satu titik, Anda menemukan dua nisan tua yang berdiri diam dalam keheningan. Namun di balik kesunyian itu, tersembunyi sebuah kisah tragis tentang kepercayaan yang dikhianati, cinta seorang ayah yang tak sampai, dan pengorbanan yang tak pernah terbalas. Ini bukan sekadar makam tua. Ini adalah peringatan abadi akan betapa mahalnya nilai kemanusiaan dan kejujuran di tengah kerasnya zaman kolonial. Kisah ini akan mengguncang nurani Anda dan membawa kita menyelami sisi kelam namun penuh makna dari sejarah Aceh yang terlupakan. Hari ini, kita akan menelusuri tragedi memilukan dari masa lalu Aceh, yang tidak hanya menggores luka sejarah, tetapi juga meninggalkan pelajaran moral yang begitu dalam. Inilah kisah Kuburan Anouk Manyak, sebuah cerita tentang cinta ayah, pengkhianatan sahabat, dan warisan nilai budaya yang tak lekang oleh zaman. Namun, sebelum kita mulai masuk ke dalam ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Serta jangan lupa juga ya, aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Aceh History. Kubu Anouk Manyak, sebuah lokasi yang terletak di antara perbukitan Aceh, menyimpan kisah tragis yang membekas dalam memori kolektif masyarakat setempat. Di tempat inilah, pada dasarnya ditemukan dua jasad manusia yang dikuburkan berdekatan. Satu mayat laki-laki dewasa, dan satu lagi jasad anak laki-laki berumur sekitar 4 tahun. Berdasarkan penuturan masyarakat yang diwariskan secara lisan turun-temurun, keduanya merupakan korban pembunuhan yang disertai motif perampokan. Peristiwa mengenaskan ini terjadi pada tahun 1935, masa ketika kondisi keamanan masih sangat rentan, terutama di jalur-jalur pedalaman yang menghubungkan wilayah barat dan timur Aceh. Meski begitu, kisah ini tidak hanya menyiratkan kekerasan yang terjadi, tetapi juga membuka jendela bagi kita untuk memahami situasi sosial, ekonomi, dan geopolitik Aceh pada masa penjajahan. Sekitar satu dekade sebelumnya, tepatnya tahun 1925, pemerintah kolonial Belanda telah membuka jalur setapak yang penting secara strategis. Jalan tersebut menghubungkan Kecamatan Geumpang di Kabupaten Pidi, yang berjarak lebih dari 30 km, dengan Kecamatan Sungai Mas di Kabupaten Aceh Barat. Dibuka dengan tujuan militer, jalur ini menjadi bagian dari jaringan mobilisasi pasukan kolonial yang ingin menaklukkan sisa-sisa perlawanan rakyat Aceh yang masih aktif di pedalaman. Namun seiring waktu, fungsi jalur ini berkembang. Tidak hanya menjadi rute patroli bagi serdadu Belanda, tapi juga menjadi lorong penting bagi pejuang Aceh yang melakukan gerilya, saling bertukar informasi antara basis-basis perjuangan di Pidi dan Meulaboh. Jalur yang melintasi kaki Gunung Geurute ini pun menjadi bagian dari sistem komunikasi dan transportasi semi-informal yang membentuk ekosistem sosial lokal. Secara ekonomi, jalan ini berperan besar dalam menggerakkan roda perdagangan, khususnya perdagangan ternak. Masyarakat dari wilayah pedalaman Meulaboh biasa mengangkut kerbau melalui jalur ini menuju pasar-pasar yang lebih ramai di Pidi. Dari sinilah kita bisa melihat bagaimana jalur sederhana ini bukan sekadar jalan setapak, melainkan bagian dari jaringan ekonomi regional yang mendekatkan pesisir timur dengan pantai barat Aceh. Lebih dari sekadar jalur perdagangan, jalan ini menjadi tempat pertemuan budaya. Interaksi antara masyarakat pesisir selatan dengan mereka yang tinggal di wilayah timur Aceh melahirkan ikatan-ikatan sosial yang lebih dalam. Banyak pernikahan antar wilayah terjadi, membentuk komunitas yang campuran dan memperkaya warisan budaya Aceh. Dalam catatan lisan masyarakat pedalaman Aceh, terdapat satu nama yang hingga kini tetap dikenang, Tengku Murhaban. Seorang laki-laki asal Meulaboh, yang meski kampung asalnya tak lagi diketahui secara pasti, tetap dikenang karena kisah hidupnya yang penuh liku dan tragis. Sekitar tahun 1932, Murhaban memulai babak baru dalam hidupnya. Dalam perjalanannya menyusuri jalur pendakian yang melintasi kaki Gunung Geurute, jalur yang kala itu dikenal sebagai penghubung vital antara barat dan timur Aceh, ia bertemu dengan seorang gadis bernama Maisarah, penduduk asli Geumpang Keumala, wilayah Kabupaten Pidi. Dalam suasana sosial yang masih sangat kental dengan nilai-nilai adat dan kekerabatan, pernikahan mereka bukan hanya sekadar ikatan pribadi, tetapi juga simbol jalinan antara dua komunitas yang selama ini dihubungkan oleh jalan yang sama, jalur Geumpang Sungai Mas. Dari pernikahan itu, lahirlah seorang bayi laki-laki. Dalam kisah yang dituturkan secara turun-temurun, anak ini dikatakan memiliki paras yang sangat tampan, mungkin sebuah cara masyarakat lokal menghargai keturunan dari pasangan dua daerah yang berbeda. Namun,
kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Ketika si kecil baru menginjak usia 4 tahun, ibunya, Maisarah, meninggal dunia. Sejak saat itu, hanya sang ayah, Tengku Murhaban, yang menjadi satu-satunya sandaran harapan dan kasih sayang bagi anak piatunya. Waktu terus berjalan. Sekitar pertengahan tahun 1935, Murhaban membuat keputusan penting. Ia hendak kembali ke Maulaboh, tanah kelahirannya. Keputusan ini tak datang dengan ringan. Ia telah menetap cukup lama di Pidi, membangun keluarga, serta memiliki harta benda yang melimpah. Namun, kepergian sang istri tampaknya menjadi momentum yang mendorongnya untuk menata ulang hidup di kampung halaman. Sebelum berangkat, Murhaban menjual semua kekayaannya, sebuah langkah yang mencerminkan tekad dan kesiapan untuk memulai hidup baru sebagai seorang pengusaha mapan di daerah asal. Tidak tanggung-tanggung, dalam kisah yang berkembang di masyarakat, disebutkan bahwa ia membawa serta kekayaan dalam bentuk kepingan emas dan barang-barang berharga lainnya. Di tengah zaman yang masih terikat pada sistem ekonomi konvensional dan terbatasnya akses ke lembaga keuangan formal, membawa kekayaan secara fisik adalah praktik yang lazim, sekaligus berisiko. Kepulangan Murhaban bukanlah rahasia. Ia bahkan memberitahu banyak kerabat dan orang-orang terdekatnya. Salah seorang teman lamanya datang secara langsung, bertanya tentang hari dan tanggal keberangkatan. Dengan penuh keterbukaan, Murhaban menjawab, sebuah tindakan yang mungkin didasari oleh rasa percaya, namun ternyata membuka celah bagi niat jahat. Menjelang senja hari yang ditentukan, Murhaban bersama putranya dan seorang sahabat karib memulai perjalanan pulang ke Maulaboh. Mereka berjalan kaki menyusuri jalur yang terjal, dikelilingi semak belukar, batu-batu besar, dan tanjakan turunan di sepanjang jalur Gunung Geurute. Jalur ini, meskipun sudah lazim dilalui, tetap menyimpan bahaya bagi para pelintas yang membawa harta benda dalam jumlah besar. Perjalanan panjang itu membawa mereka ke Gampong Bangkeh, sebuah desa kecil yang menjadi titik persinggahan sebelum melanjutkan rute ke barat. Di sana, mereka menginap di rumah Geucik setempat, yang pada masa itu dijabat oleh seorang tokoh bernama M. Daud. Dalam sistem sosial masyarakat Aceh masa itu, Geucik adalah pemimpin administratif dan adat di tingkat desa. Rumahnya kerap menjadi tempat persinggahan, musyawarah, bahkan pelindung bagi musafir yang melintasi wilayah tersebut. Namun, sebagaimana banyak kisah sejarah yang tampak menjanjikan pada awalnya, nasib tragis sudah menanti di depan. Dengan penuh adab dan sopan santun yang menjadi ciri khas masyarakat Aceh, Tengku Murhaban memohon izin kepada Geucik M. Daud untuk bermalam di rumahnya. Di masa itu, menjamu musafir bukan hanya sebuah tradisi, tetapi juga kewajiban sosial dan budaya yang dijunjung tinggi. Sebagai pemimpin kampung, Geucik tidak hanya bertanggung jawab atas urusan pemerintahan lokal, tetapi juga menjadi pelindung bagi mereka yang singgah. Keesokan paginya, setelah mendapat jamuan dan rehat sejenak, Murhaban bersama anak sematawayangnya dan seorang sahabat karib pun kembali berpamitan. Mereka melanjutkan perjalanan menuju Maulaboh, membawa serta bekal perjalanan berupa bukulah, nasi yang dibungkus daun pisang, makanan khas perjalanan masyarakat Aceh di masa lalu. Dengan harapan dan niat baik, mereka melangkah ke jalan setapak yang telah menghubungkan berbagai kisah sejak zaman kolonial. Namun, takdir berkata lain. Sekitar 2 hari berselang, suasana di Gampong Bangkeh kembali berubah. Sang sahabat yang sebelumnya mendampingi Murhaban datang kembali seorang diri. Ia langsung menemui Geucik Daud, disambut dengan rasa heran oleh warga sekitar. Dalam keterangannya, ia mengaku tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Penyebabnya, demam tinggi yang mendadak menyerangnya saat dalam perjalanan. Ia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa penyakit itu akan semakin parah bila ia terus memaksakan diri. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk kembali dan berobat ke Pidi, meninggalkan Murhaban dan anaknya melanjutkan perjalanan sendirian. Keesokan harinya, ketenangan Geumpang kembali terusik oleh kedatangan pasukan kolonial Belanda. Mereka datang secara tiba-tiba dan langsung menuju Gampong Bangkeh. Dengan nada tegas dan waspada, mereka menanyakan kepada Geucik Daud tentang siapa saja yang baru-baru ini melintasi jalur pendakian. Rupanya, mereka membawa kabar yang mengguncang. 2 mayat telah ditemukan di kawasan Neungoh UVWKY, sebuah area pendakian yang dikenal terjal dan sepi. Dikenal juga sebagai pendakian akar kayu, karena rimbunnya akar-akar pohon yang menjulur di sepanjang jalan. Kondisi kedua jenazah sangat mengenaskan. Tubuh mereka tercabik-cabik, penuh luka sayatan benda tajam,
dan menunjukkan tanda-tanda kekerasan brutal. Leher salah satu korban bahkan digorok, menyiratkan kebiadaban yang tak manusiawi. Penemuan ini langsung disampaikan oleh para serdadu kepada pihak kampung. Mendengar kabar tersebut, Geucik Daud segera bertindak. Atas perintah Ule Balang, pemimpin administratif setingkat distrik dalam sistem feodal Aceh, beliau mengerahkan masyarakat untuk melakukan pengecekan dan identifikasi. Penyelidikan lapangan pun dilakukan secara cepat dan menyeluruh. Setelah jasad diperiksa dan dicocokkan dengan keterangan warga, jelaslah bahwa kedua korban tersebut adalah Tengku Murhaban dan putranya yang baru berusia 4 tahun. Tangis dan kemarahan bercampur dalam kesedihan warga. Betapa tidak, Murhaban dikenal sebagai sosok yang baik, santun, dan teguh memegang nilai-nilai adat. Nasib tragis yang menimpanya mengguncang perasaan masyarakat. Ia dan anaknya dikuburkan dalam satu liang, karena kondisi jasad yang sudah membusuk dan rusak berat akibat penganiayaan. Lehernya digorok. Tubuhnya hancur akibat sayatan senjata tajam. Ini jelas-jelas perbuatan biadab, ujar salah seorang warga kepada Geucik Daud, seperti yang dikisahkan secara lisan turun-temurun. Kejadian itu segera dilaporkan secara resmi kepada Ule Balang. Penyelidikan lebih lanjut dilakukan dengan menggali keterangan dari warga yang terakhir melihat almarhum. Informasi yang dihimpun mengerucut pada satu kesimpulan yang menyayat hati. Pelaku utama pembunuhan itu tidak lain adalah sahabat Murhaban sendiri, orang yang semestinya menjadi penjaga, malah menjadi pengkhianat. Ia bukan hanya tega menghabisi nyawa seorang ayah, tetapi juga seorang anak kecil yang tak berdosa, demi harta dan kekayaan yang dibawa oleh korban. Setelah kabar pembunuhan tragis itu mengguncang masyarakat, Ule Balang, sebagai otoritas tertinggi di wilayah Mukim saat itu, segera menginstruksikan penangkapan terhadap sahabat Murhaban, satu-satunya orang yang terakhir terlihat bersama korban. Dalam sistem sosial Aceh pramodern, posisi Ule Balang tidak hanya sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga pemegang wewenang dalam pelaksanaan hukum adat, hukum syara, dan adat laut, yang menjadi fondasi tatanan keadilan masyarakat. Sang sahabat, yang kini berubah menjadi tersangka, ditangkap oleh aparat Gampong dan dibawa ke hadapan forum adat. Melalui proses interogasi yang dilakukan oleh pihak kampung dengan disaksikan oleh tokoh-tokoh adat, ia akhirnya mengakui kejahatan yang diperbuatnya. Motifnya jelas, menginginkan seluruh harta benda yang dibawa oleh Murhaban. Kekayaan dalam bentuk kepingan emas, perhiasan, dan barang dagangan menjadi dorongan bagi pengkhianatan itu. Berdasarkan pengakuan tersebut dan melalui musyawarah adat, tersangka dijatuhi hukuman sesuai hukum adat yang berlaku pada masa itu. Hukum adat Aceh, yang dikenal ketat dan berlandaskan pada prinsip keadilan, memandang pengkhianatan dan pembunuhan terhadap orang yang sedang dalam perjalanan, musafir, sebagai pelanggaran berat, terlebih lagi jika korbannya adalah anak-anak yang tak berdosa. Sejak saat itu, masyarakat setempat tidak pernah melupakan peristiwa memilukan tersebut. Kuburan di tempat ditemukannya jasad Murhaban dan anaknya tidak hanya dikenang sebagai lokasi tragedi, melainkan dipandang sebagai makam keramat. Kepercayaan ini muncul karena korban pembunuhan itu adalah seorang bocah yang tidak bersalah, menjadi simbol kepolosan yang terenggut akibat kerakusan manusia. Dalam tradisi masyarakat Aceh, situs-situs yang terkait dengan peristiwa luar biasa, terlebih yang mengandung unsur pengkhianatan dan ketidakadilan, kerap dimuliakan sebagai bentuk penghormatan terhadap arwah yang menjadi korban. Itulah asal-usul Kubu Anouk Manyak, sebuah situs sejarah yang kini dikenang secara turun-temurun di kawasan Naungoh Uhwekye, wilayah Gampong Bangkeh. Catatan sejarah ini ditulis dan disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi, serta dikukuhkan oleh para pemangku adat di Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidi. Dalam masyarakat adat Aceh, penguatan sejarah melalui lisan, hikayat, tambo, dan kisah rakyat menjadi sarana dokumentasi kolektif yang tak ternilai harganya. Sebagai bentuk penghormatan dan pelestarian sejarah, masyarakat kemudian mengabadikan kisah tersebut dalam sebuah nama dusun, Dusun Kubu Anouk Manyak, yang kini menjadi bagian dari Gampong Tungkop, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat. Pemberian nama ini bukan sekadar penamaan wilayah, tetapi sebuah peringatan yang mengandung nilai moral, sosial, dan spiritual, bahwa pengkhianatan terhadap amanah dan kepercayaan akan selalu meninggalkan luka dalam sejarah. Lebih dari sekadar nama, di sekitar makam yang dikeramatkan itu, masyarakat mendirikan sebuah musala, sebuah tempat ibadah kecil yang diberi nama Al-Muhajirin. Musala ini bukan hanya menjadi sarana ibadah bagi warga setempat,
tetapi juga pelindung spiritual bagi para musafir yang melintasi jalan legendaris tersebut, khususnya saat musim liburan tiba. Jalur ini tetap menjadi salah satu rute penting yang menghubungkan barat dan timur Aceh. Banyak mahasiswa dan warga dari Banda Aceh yang pulang ke kampung halaman di Maulaboh, Abdia, Aceh Selatan, dan wilayah sekitarnya, kerap singgah sejenak di tempat ini untuk melepas penat, beristirahat, dan melaksanakan salat di Musala Al-Muhajirin. Dengan begitu, sejarah yang kelam itu tetap hidup, bukan sebagai luka semata, tetapi sebagai pengingat akan pentingnya kejujuran, amanah, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Namun, sebagaimana sering terjadi dalam sejarah, di balik kemajuan dan interkoneksi, tersembunyi pula kisah-kisah duka. Pembunuhan terhadap 2 orang yang kini dikenal sebagai korban kubu Anok Manyak adalah salah satu peringatan akan masa-masa sulit yang pernah dilalui Aceh. Peristiwa ini menjadi semacam jejak arkeologi sosial, yang tak hanya mencerminkan konflik dan kriminalitas, tetapi juga mengingatkan kita akan rentannya masyarakat saat itu terhadap berbagai bentuk ketidakamanan di tengah keterbatasan sistem hukum kolonial. Hari ini, kisah ini hidup dalam ingatan kolektif masyarakat sekitar. Ia menjadi bagian dari sejarah lokal yang penting untuk dipelajari, bukan hanya sebagai kisah tragis, tetapi juga sebagai penanda bagaimana jalur, teknologi infrastruktur, dan mobilitas manusia saling berkelindan dalam membentuk dinamika sosial dan sejarah suatu daerah. Kisah ini bukan hanya tentang Murhaban dan anaknya. Ini adalah cermin dari kehidupan kita semua, tentang betapa berharganya kepercayaan, dan betapa rapuhnya ia jika dikhianati. Di zaman sekarang, ketika nilai-nilai moral kerap dipertaruhkan demi kepentingan sesaat, kisah ini hadir sebagai pengingat, bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan bahwa kebaikan serta kejujuran harus terus dijaga, diwariskan, dan dihormati. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini hingga akhir. Jika Anda merasa cerita ini menyentuh hati dan memberikan pelajaran, bantu kami menyebarkan nilai-nilai ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Bagikan video ini kepada sahabat dan keluarga, agar semakin banyak yang belajar dari sejarah dan tak mengulang kesalahan yang sama. Sampai jumpa di kisah sejarah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.